Halo Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Melvin Ken Jonathan dengan NIM 1352102. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari makalah saya yang berjudul Perbandingan Algoritma Greedy dan Branch and Bound dalam penjadwalan job freelance yang memaksimalkan keuntungan. Nah, sebelumnya makalah ini saya buat dengan latar belakang semakin tingginya minat masyarakat untuk bekerja sebagai seorang freelancer atau pekerja lepas. Dan yang tentunya dilatar belakangi dengan semakin fleksibelnya pekerjaan masa kini untuk dikerjakan gitu ya. Misalnya sebagai seorang web developer ataupun UI UX designer. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti ini memungkinkan seseorang itu untuk bekerja secara lepas atau biasanya per project gitu. Nah, dalam sebagai seorang freelancer gitu ya, umumnya freelancer-freelancer ini dapat mengambil beberapa job atau beberapa pekerjaan dalam satu waktu dengan tujuan memaksimalkan bayaran atau keuntungan yang bisa diperolehnya. Tapi permasalahan yang timbul ketika seorang freelancer ini mengambil multiple jobs atau beberapa job sekaligus adalah eh, bagaimana ia dapat mengatur pengerjaan job-job tersebut atau pengaturan jadwalnya supaya bisa menghasilkan keuntungan atau bayaran yang maksimal. Karena bisa saja atau pada umumnya para freelancer ini kan akan memberikan jaminan kepada kliennya bahwa pengerjaannya itu akan selesai pada tenggat waktu yang telah ditentukan. Nah, apabila misalnya lewat dari tenggat, mungkin saja terdapat mekanisme seperti diskon harga berdasarkan waktu keterlambatan. Nah, para freelancer ini harus mampu mengatur pengerjaan job-job yang diterimanya dan tentunya dengan durasi pengerjaan serta tenggat waktu yang berbeda-beda serta berbayaran yang berbeda-beda pula supaya menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi dirinya. Nah, disinilah algoritma greedy dan branch and bound dapat bermain peran untuk membantu para freelancer tersebut dalam menjadwalkan job yang diterimanya. Nah, ini adalah makalah yang saya buat yang berjudul Perbandingan Algoritma Greedy dan Branch and Bound dalam penjadwalan job freelance yang memaksimalkan keuntungan. Nah, algoritma greedy dipakai dalam eh, pengatasan atau pencarian solusi dari persoalan ini karena algoritma greedy sendiri menjadi salah satu algoritma yang paling banyak dipakai dan natural gitu ya untuk penyelesaian atau pencarian solusi persoalan optimasi seperti ini. Karena algoritma greedy sendiri ini prinsip kerjanya cukup simpel, yakni mengambil langkah yang menghasilkan optimum global, optimum lokal untuk setiap langkahnya dengan harapan bahwa sequence dari langkah-langkah yang optimum lokal tersebut akan mengarah pada solusi yang nantinya optimum global atau bisa dibilang paling optimum. Lalu terdapat karakteristik persoalan greedy serta elemen-elemen algoritma greedy yang Bapak Ibu dosen serta teman-teman dapat baca melalui makalah saya. Dan dipakai juga algoritma branch and bound yang mengatasi persoalan optimasi pula, seperti persoalan penjadwalan job freelance ini. Dan algoritma branch and bound ini pada dasarnya menggunakan cost atau perhitungan nilai apa namanya taksiran atau uh, ya cost untuk penyelesaian suatu persoalan jika melalui suatu keputusan gitu atau bisa dibilang suatu node dari pohon gitu. Dan cost tersebut dihitung sesuai dengan persoalan yang diangkat. Nah, dalam menganalisis persoalan penjadwalan job freelance yang memaksimalkan keuntungan ini, kita dapat terlebih dahulu menganalisis elemen-elemen persoalan yang menjadi faktor pertimbangan persoalan ini. Yang pertama adalah bayaran, di mana bayaran ini tentunya akan disepakati terlebih dahulu oleh seorang freelancer dengan kliennya di awal. Dan setiap
setiap job tersebut atau job yang diterimanya ini memiliki bayaran yang tentunya berbeda-beda. Dan objektif dari kita adalah untuk memaksimalkan bayaran yang diterima oleh freelancer tadi berdasarkan urutan pekerjaannya. Nah, untuk memudahkan perhitungan, bayaran yang diterima oleh setiap job diasumsikan sudah ditentukan secara eksak dari awal. Jadi kita tidak memikirkan lagi korelasi antara tingkat kesulitan pekerjaan, kemudian durasi pengerjaan waktu, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah faktor durasi pengerjaan, di mana faktor durasi pengerjaan ini menjadi faktor penting dalam penentuan urutan pengerjaan dari pekerjaan-pekerjaan yang diterima oleh freelancer tersebut. Karena pada persoalan ini akan diberikan constraint bahwa suatu pekerjaan bisa mulai dikerjakan jika pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan itu sudah selesai. Jadi tidak ada kasus di mana pekerjaan A dapat dihentikan terlebih dahulu untuk si freelancer tersebut mengerjakan pekerjaan B, baru nanti di-continue lagi pekerjaan A. Jadi tidak seperti itu. Jadi sistem yang diajukan di persoalan ini adalah di mana pekerjaan A harus terlebih dahulu diselesaikan, baru bisa dilanjut dengan pekerjaan B. Dan diasumsikan bahwa freelancer tidak mengambil waktu istirahat. Nah, durasi pekerjaannya ini dihitung berdasarkan satuan waktunya hari. Gitu. Lalu yang ketiga adalah tenggat waktu, di mana setiap pekerjaan ini memiliki tenggat waktunya masing-masing. Jadi penting bagi kita untuk mempertimbangkan tenggat waktu ini karena pengurutan dari pengerjaan pekerjaan-pekerjaan yang ada dan serta mempertimbangkan tenggat waktunya ini akan berpengaruh pada faktor yang keempat, yakni keterlambatan. Nah, di sini keterlambatan itu berarti jumlah melesetnya hari di mana pekerjaan tersebut benar-benar selesai dibandingkan dengan yang dijanjikan di awal gitu, di tenggat waktu. Nah, diasumsikan bahwa sistem yang dianut oleh freelancer pada persoalan ini adalah dia memberikan diskon sebesar 5% dari tarif yang telah disepakati di awal setiap hari keterlambatannya. Jadi apabila suatu pekerjaan itu terlambat gitu ya, dia akan dipotong 5% biayanya setiap hari. Sehingga keterlambatan ini akan menimbulkan bisa dibilang kerugian bagi si freelancer tersebut. Maka perlulah diatur agar seminimal mungkin terjadi keterlambatan, terutama pada pekerjaan yang memiliki bayaran yang besar begitu. Nah, kurang lebihnya nanti pada algoritma branch and bound akan dibentuk sebuah tree yang di mana setiap simpulnya ini mewakili pemilihan atau pengurutan job-job yang ada. Dan job-job tersebut diurutkan dari belakang gitu ya, dari job yang paling akhir dilakukan. Mengapa dilakukan seperti ini? Kenapa tidak dari awal? Karena dengan jadi kan kita sudah pasti mengetahui nih total durasi pengerjaan dari seluruh job yang diterima freelancer tersebut berapa. Karena setiap job kan pasti harus dikerjakan gitu ya. Jadi kita tahu nih total durasi pengerjaan adalah akumulasi dari durasi pengerjaan setiap job gitu. Dan kita akan tahu di hari keberapa si freelancer ini benar-benar selesai mengerjakan seluruh pekerjaan. Nah, dengan kita menentukan urutan job itu yang dipilih yang dari paling akhir, kita dapat menghitung dengan lebih mudah waktu keterlambatan si pekerjaan yang akhir tersebut gitu. Karena kita akan mengekspansi daun dari pohon ini berdasarkan waktu keterlambatan terkecil gitu ya. Dan waktu keterlambatan terkecil tersebut akan berkorelasi dengan kecilnya atau besarnya kerugian atau diskon yang harus dibayarkan oleh
si freelancer. Nah, kurang lebih ilustrasinya dapat dilihat di sini, di mana 7, 11, dan 3 ini merupakan estimasi atau nilai cost keterlambatan dari pengerjaan gitu ya. Di mana yang nanti tentunya yang akan di-expand adalah keterlambatan yang paling kecil gitu ya. Tapi di sini bentuk pohon ini adalah sebatas ilustrasi. Karena pada persoalan yang diangkat pada makalah ini, yang kita akan minimalkan itu adalah diskonnya. Bukan sekedar waktu keterlambatannya gitu yang minimal. Kita meminimalkan diskon yang harus diberikan kepada klien oleh si freelancernya. Nah, ini adalah implementasi untuk, oh ya, sebelumnya, untuk penghitungan cost-nya sendiri, berarti kita dapat menghitung selisih waktu selesainya dikerjakan job tersebut, dalam hal ini adalah hari penyelesaian job I, dengan hari tenggat I seharusnya. Jadi di situ terdapat selisih dari, atau bisa dibilang waktu keterlambatan. Dan dikalikan dengan 5% atau 0,05 dan dikalikan dengan bayaran awal dari job I yang disepakati di awal begitu. Didapatlah cost I atau bisa dibilang diskon yang harus diberikan oleh freelancer kepada kliennya atas keterlambatan tersebut. Nah, nanti ya simpul atau daun pohon yang memiliki cost terendah akan diekspansi terlebih dahulu dalam algoritma branch and bound. Nah, ini adalah implementasi dari algoritmanya. Pertama ada input di mana pengguna dapat memasukkan banyaknya pekerjaan, lalu masing-masing nama pekerjaan, durasi pekerjaan, tenggat pekerjaan, serta bayaran pekerjaan. Lalu untuk algoritma greedy didefinisikan fungsi hitung bayaran, kemudian pilih indeks job yang akan memilih job mana yang harus dipilih berdasarkan algoritma greedy. Nah, greedy di sini dihitung berdasarkan bayaran maksimal yang bisa diperoleh oleh si freelancer pada penyelesaian job dengan urutan yang ditinjau tersebut gitu. Jadi bayaran max-nya gitu untuk penyelesaian job ke I gitu. Dan hal tersebut akan diulang-ulang terus hingga seluruh job diselesaikan. Dan nanti akan dikalkulasikan bayaran yang diterimanya, total bayaran yang diterima. Nah, kalau untuk algoritma branch and bound didefinisikan fungsi hitung diskon, di mana hitung diskon ini mempertimbangkan waktu selesai dengan waktu tenggat job di awal gitu ya, sesuai dengan kesepakatan. Dan apabila ternyata waktu selesai minus tenggat waktunya ini kurang dari 0, yang berarti pengerjaannya lebih cepat daripada waktu tenggatnya, keterlambatan akan diset dengan 0 begitu. Lalu juga ada fungsi NQ, di mana fungsi NQ ini sebenarnya hanya merupakan fungsi NQ biasa pada priority queue yang didasarkan pada priority cost gitu. Dan juga ada fungsi DQ. Dan ada fungsi BNB yang melaksanakan algoritma branch and bound. Nah, berdasarkan pengujian-pengujian yang ada dengan test cases yang telah saya buat, diperoleh untuk setiap kasus ujinya bahwa algoritma greedy menghasilkan solusi yang tidak lebih baik daripada algoritma branch and bound. Tidak lebih baik ini bisa diartikan bahwa lebih buruk atau sama. Dan pada most cases-nya itu algoritma greedy menghasilkan solusi yang atau bayaran yang lebih kecil gitu ya, berarti lebih buruk gitu. Hanya pada kasus uji keempat ini saja yang di mana algoritma greedy ini menghasilkan solusi yang sama baiknya dengan algoritma branch and bound. Sedangkan untuk setiap persoalan, algoritma branch and bound ini menghasilkan solusi yang lebih baik daripada algoritma greedy. Nah, apa yang dapat kita analisis dari persoalan kasus uji ini? Kita dapat membuktikan bahwa pada algoritma greedy, sequence dari pilihan-pilihan dengan optimum lokal belum tentu akan mengarah pada
solusi optimum global. Di sini terbukti. Dan kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa algoritma greedy ini memang baik untuk dipakai pada beberapa persoalan, tapi tidak untuk seluruh persoalan. Karena pembuktian optimalitasnya sendiri itu membutuhkan pembuktian secara matematis. Sedangkan untuk pembuktian bahwa uh, algoritma greedy ini tidak optimal, misalnya, itu dapat dibuktikan dengan kita menghasilkan counter example, di mana di sini algoritma branch and bound lah yang memberikan counter example bahwa pengurutan dengan cara lain itu ternyata bisa menghasilkan solusi yang lebih optimal gitu, bayaran yang lebih besar bagi si freelancer tadi. Nah, sedangkan untuk algoritma branch and bound sendiri, sebenarnya fungsi objektif kita adalah memaksimalkan keuntungan atau bayaran dari si freelancer. Tapi di sini dalam penerapannya algoritma branch and bound ini meminimasi atau meminimasi kerugian yang harus ditanggung oleh freelancer dengan pemberian diskon oleh karena keterlambatan tadi. Jadi bisa dibilang bahwa minimasi kerugian dan maksimasi keuntungan pada algoritma branch and bound untuk persoalan ini adalah ekivalen begitu. Nah, semoga video penjelasan makalah ini dapat membantu teman-teman juga dalam memahami penerapan algoritma greedy serta branch and bound dalam kasus-kasus kehidupan sehari-hari, khususnya pada persoalan penjadwalan job seperti ini. Sekian penjelasan saya untuk makalah ini. Terima kasih.